pagi anak-anakku sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelumnya Bu Rindu mau mengucapkan terima kasih karena anak-anak sampai pada pagi hari ini masih tetap setia di rumah menantikan kami guru-guru sekolah minggu untuk menayangkan sekolah minggu via online. Terima kasih atas semangat anak-anak yang dari bulan Juli sampai saat ini anak-anak masih tetap semangat mengikuti sekolah minggu walaupun hanya via online. Sebelum kita mulai kebaktian pagi ini, kita akan menyanyikan pujian sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan senantiasa memberkati kita setiap hari dari awal terbit matahari sampai matahari terbenam. Yuk Mas, kita mulai. Tepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita menaikkan pujian selanjutnya, mari kita terlebih dulu kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Bagi adik-adik yang kelas balita, minta didampingi oleh papa mama atau ayah dan bunda ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-Mu sekolah minggu ya Bapa di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami anak-anak-Mu sekolah minggu ya Bapa. Tuhan sendiri yang menilik mereka satu persatu di tempat mereka masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online ya Bapa. Biarlah kami senantiasa setia dan takut akan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian bersama Tuhan aku bisa. Mungkin untuk anak-anak yang kelas besar yang sudah bisa ya. Kalau anak-anak yang kelas balita dan kelas kecil nanti bisa lihat di layar HP atau televisi dan minta diajari oleh orang tua ya. Kita mau pujikan bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita bahagia. Bekerja, berkarya bagi
Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mempersiapkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kita persiapkan Alkitab kita ya. Bacaan yang akan kita baca pada hari ini yaitu terambil dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Yuk, mari kita dengarkan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga
kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan. Ya, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah hadir untuk kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami semuanya sudah memuji memuliakan nama Tuhan, juga sudah mendengarkan akan pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya, persiapkan hati kami Tuhan, walaupun di dalam pelaksanaan ibadah sekolah minggu online, persiapkan hati kami Tuhan masing-masing yang ada di rumah untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Ati. Urapi kami semuanya Tuhan, berkati terutama Ibu Ati di dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi sampaian oleh Ibu Ati lewat tutur katanya, Tuhan berkati sehingga semua yang telah diceritakan melalui Ibu Ati ini benar-benar daripada Tuhan, dan anak-anak yang di rumah yang mendengarkan akan firman-Mu juga dapat menerapkan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bu Ati, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ari yang telah memimpin kami semua untuk membaca dan menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sehat semuanya ya, puji Tuhan, haleluya. Meskipun kita belum dapat bertatap muka, adik-adik belum dapat berkumpul dan bertemu dengan teman yang lain, kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memulihkan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita telah mendengar dan membaca firman Tuhan, dan saatnya kita akan melanjutkan mendengarkan cerita Alkitab. Iya, sudah siap semuanya ya? Tetap duduk yang manis ya. Dan sebelum kita melanjutkan, yuk kita mengulang satu ayat lagi. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Iya, ada begitu banyak anggota di dalam tubuh kita. Ada rambut kepala, ada mata, hidung, telinga, mulut, dan yang lain-lain. Dan setiap anggota tubuh memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing adik-adik. Rambut untuk menutupi kepala dari teriknya matahari, dan mata tugasnya untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan mulut untuk berkata-kata. Nah adik-adik, di dalam mulut juga ada gigi untuk mengunyah dan lidah untuk mengecap rasa. Dan setiap anggota tubuh harus saling menolong satu sama lain adik-adik. Harus saling bekerja sama dengan baik, karena ketika salah satu anggota tubuh kita ada yang sakit, tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Seperti halnya mata dan telinga memiliki tugas yang berbeda-beda.
Kita semua sebagai anggota tubuh Kristus juga mempunyai tugas yang berbeda pula dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Tergantung kemampuan dan kepandaian masing-masing. Semuanya istimewa adik-adik. Tuhan membekali kita dengan kepandaian supaya setiap kita dapat melaksanakan pekerjaan bergereja dengan baik. Ada yang diberi kepandaian berkhotbah, seperti coba siapa? Iya, Bapak Pendeta. Ada juga yang berperan sebagai pemusik. Ada yang bermain gitar, bass. Ada juga yang bermain drum. Siapa yo yang bisa bermain drum? Siapa yang pandai bermain gitar? Senang sekali ya adik-adik ya ketika kita mempunyai keahlian bermain musik. Ada juga loh ya yang tugasnya bernyanyi seperti paduan suara, singer, dan yang lainnya. Ada juga yang duduk manis dan mendengarkan. Kelihatannya tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka juga bernyanyi bersama adik-adik dan merespon firman Tuhan. Mereka adalah, siapa? Iya, jemaat. Dan semuanya harus saling bekerja sama dengan baik meskipun berbeda-beda tugasnya dan dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Karena Kristus adalah kepala gereja. Tidak hanya orang tua yang sudah bekerja, tetapi adik-adik juga sebagai tubuh Kristus. Adik-adik juga anggota gereja Tuhan. Dan sebagai tubuh Kristus, adik-adik juga dapat melakukan tugasnya. Ketika ada teman yang sakit, Tuhan mau adik-adik mendoakannya. Ketika ada teman yang sedih, Tuhan mau adik-adik menghibur, menemani. Dan kita semua sebagai tubuh Kristus harus saling membantu dan menolong. Dan juga harus saling menghormati. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita tidak boleh saling bertengkar. Kita tidak boleh merasa paling hebat di antara yang lain. Coba adik-adik bayangkan, kalau mata dan telinga bertengkar. Si mata mengatakan, aku lebih hebat dari kamu. Aku kan bisa melihat. Terus telinga juga berkata, aku lebih hebat. Kan aku yang mendengar. Terus kalau mulutnya juga marah, gak mau makan, gak mau ngomong, mata juga ngambek, gak mau melihat, tubuh yang lain pasti ikut-ikutan repot adik-adik. Lama-lama tubuh kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Kalau kita bertengkar, maka persekutuan kita menjadi rusak. Bahkan bisa juga akan kacau balau. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita perlu bersyukur atas setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam persekutuan kita, adik-adik. Sebagai anggota tubuh, kita harus saling menghargai orang lain dan belajar bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, amin. Haleluya. Nah, cerita Alkitab cukup sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Minggu depan bisa kita sambung kembali dengan tema yang berbeda. Dan yuk kita sama-sama membaca ayat hafalannya. Kitabnya dibuka ya. Roma 12 ayatnya yang ke-10. Ulang, Roma 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, yuk adik-adik kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala.
Tuhan yang baik, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk bekerja sama dengan kemampuan kami masing-masing agar gereja kami terus bertumbuh. Kami ingin saling memperhatikan dan saling mengasihi satu sama lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita ya. Jangan lupa minta amplop ke papa mama atau bapak ibu untuk diisikan persembahan. Jadi nanti persembahannya bisa dikirimkan ke gereja. Sudah disiapkan amplopnya anak-anak? Yuk kita mau memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua dan juga anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu dan semua pihak yang sudah mendukung, baik dari kameramen, sound system dan juga pemain musik ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat melayani untuk anak-anak-Mu sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Engkau juga selalu memberkati anak-anak-Mu ya Bapa di rumah, agar senantiasa diberikan kesehatan ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati kami semua, terlebih-lebih bangsa ini ya Bapa, agar pandemi segera berakhir dan kami dapat berkumpul kembali bersama dengan anak-anak-Mu di gereja kami ini ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan anak-anak-Mu yang tidak seberapa ini ya Bapa, agar dapat berbau harum bagi memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga jarak, selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa lagi.